Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Miftahul Jinan. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke bab 2 yaitu IP address dan subnetting, teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu subnetting, dan yang kedua IP public dan IP private, ketiga konsep switch dan router, keempat konfigurasi switch, kelima konfigurasi router. Nah, jadi untuk materi yang pertama di sini saya akan bahas dengan not math ya teman-teman, karena di sini perlu perhitungan. Jadi di sini saya akan membahas subnetting terlebih dahulu. Nah, jadi sebelumnya itu IP address dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Jadi di sini saya fokusnya yaitu IPv4 terlebih dahulu. Jadi IPv4 itu memiliki 32 bit yang terdiri dari 4 oktat ya teman-teman. Jadi penulisannya seperti ini, ada 4 oktat. Nah, misal saja di sini saya memiliki IP 192.168.1.1 dengan prefix yaitu 24. Nah, jadi di sini tuh saya akan mencari total IP dan subnet mask, lalu IP network dan IP broadcast, lalu IP trace-nya ya teman-teman. Nah, di sini kan belum ada hasilnya, jadi diperlukanlah yang namanya subnetting. Untuk langkah pertama yaitu kita menentukan total IP terlebih dahulu teman-teman. Jadi total IP itu rumusnya jumlah bit dari IPv4 tersendiri yaitu 32 dikurangi prefixnya teman-teman, ini /24 dikurangi 24. Nah, jadi sama dengan 8. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil ini, kita pangkatkan 2 teman-teman. Kenapa dipangkatkan 2? Karena rumus default dari perhitungan IP ini sudah seperti ini, yaitu dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 8 teman-teman, dan dimana hasilnya yaitu 256. Loh, bukannya IP itu hanya terdiri dari 0 sampai 255. Ya betul, karena di sini kita dapat menghitung angka 0 ini dengan angka 1, sedangkan angka 255 ini kita hitung dengan angka 256 teman. Oke, semoga paham. Di sini yaitu total IP kita sudah menemukan yaitu 256. Yang selanjutnya kita akan menentukan subnet masknya ya teman-teman. Nah, di sini subnet mask tidak ada bedanya dengan prefix. Subnet mask ini digunakan itu pada Cisco, sedangkan prefix itu digunakan pada MikroTik teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan subnet mask. Jadi rumus subnet mask tersendiri yaitu jumlah IP 256 dikurangi total IP teman-teman, yaitu 256 juga. Nah, hasilnya 0. Maka subnet mask yang diperoleh yaitu 255.0 teman-teman. Oke. Nah, di sini subnet mask sudah ketemu yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya di sini saya akan mencari IP network dan IP broadcast. Jadi IP network itu IP yang pertama dan IP broadcast itu IP yang terakhir teman-teman. Nah, untuk IP network itu di sini berarti mendapatkan 92.168.1.0 teman-teman, karena ini adalah IP yang pertama. Nah, untuk IP broadcast tersendiri itu IP yang terakhir. Nah, di sini yaitu 192.168.1.255. Oke. Nah, jadi range IP-nya yaitu kita dapat menuliskan 192.168.1.255
1.1 teman-teman, sampai 192.168.1.254. Oke, kenapa 254 dan kenapa 1.1? Karena 1.0 itu digunakan sebagai IP network dan 1.255 digunakan sebagai IP broadcast baru. Oke, mungkin itu saja untuk materi subnetting. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu IP public dan IP private ya teman-teman. Nah, jadi untuk IP public tersendiri yaitu IP yang dapat diakses oleh internet teman-teman, atau IP yang terbuka, contohnya facebook.com dan google.com teman-teman. Sedangkan IP private itu IP yang tidak dapat diakses internet dengan bebas, atau IP yang dalam keadaan lokal jaringan teman-teman, jadi IP yang tertutup. Nah, mungkin itu saja untuk materi IP public dan IP private. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu konsep switch dan router ya teman-teman. Nah, jadi untuk switch tersendiri itu yaitu untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet teman-teman. Nah, di sini contohnya yaitu PCA memiliki IP 192.168.1.1, PCB 192.168.1.2 teman-teman. Nah, itu merupakan konsep dari switch. Nah, sedangkan konsep dari router sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, perhatikan dalam PCD itu memiliki IP 192.168.1.34. Nah, ini sudah jelas yaitu blok subnetnya itu berbeda, maka diperlukanlah perangkat router agar kita dapat menghubungkan PCD ini ke PCA ya teman-teman melalui router. Nah, jadi router itu sebagai alat pembantu agar semuanya dapat saling berkomunikasi walaupun berbeda blok subnet teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk konsep switch dan router. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi switch dan konfigurasi router. Jadi di sini saya akan membahas kedua materi tersebut, yaitu materi keempat dan kelima. Oke, langsung saja. Di sini saya masuk ke dalam Cisco Packet Tracer. Di sini saya sediakan dua buah PC untuk membuat jaringan pertama. Di sini saya ubah nama PC terlebih dahulu. PC 2. Oke, lalu siapkan satu buah switch dan kita hubungkan menggunakan kabel otomatik. Nah, jika sudah, kita langsung saja konfigurasikan IP-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke dalam desktop, lalu IP. Di sini ketik IP-nya, yaitu saya misal menggunakan IP 10.10.10.11 teman-teman. Oke, di sini, nah subnet masnya di sini saya menggunakan /27 yang dimana hasilnya yaitu 255.255.224. Oke, jika sudah, langsung saja kita ganti ke PC 2. Kita isikan IP-nya 10.10.10.12. Nah, subnet masnya sama 224. Oke, jika sudah, nah langsung saja kita cek teman-teman. Kita keluar, masuk ke terminal, command prompt. Nah, di sini kita coba ping dari PC 2 ke PC 1. Untuk PC 1 yaitu menggunakan IP 10.10.11. Oke, di sini TTL ya teman-teman. Artinya jaringan pertama kita berhasil. Oke, di sini saya akan membuat jaringan lagi dengan blok subnet yang berbeda. Oke, di sini saya menggunakan 3 PC untuk jaringan yang kedua ini. Oke, di sini saya masukkan namanya terlebih dahulu. PC 5. Oke, yang sudah kita sambung-sambungkan.
Nah, di sini saya menggunakan IP dengan blok subnet yaitu 34 ya teman-teman, 34. Untuk subnet mask itu masih sama, yaitu dengan slash 27 yang menghasilkan subnet 224. Oke. Sini PC 3 dengan IP 34. Kita isikan seterusnya. Sorry. Jalan. Oke, di sini sudah saya konfigurasikan IP-nya, lalu saya cek menggunakan icon surat di atas dengan cara mengirimkan satu persatu. Nah, di sini sudah terdapat successful ya teman-teman, dari PC 3 ke PC 4. Kita coba PC 4 ke PC 5. Oke, sudah successful. Nah, artinya konfigurasi switch sudah berhasil. Nah, di sini kita lanjut ke konfigurasi router, yang dimana kita akan menghubungkan kedua jaringan ini yang berbeda blok subnet agar saling berkomunikasi atau saling terhubung. Oke, kita menggunakan router dengan router tipe 1841. Nah, di sini jika sudah, kita langsung saja sambungkan menggunakan kabel Ethernet. Nah, sini kita lihat untuk phase untuk kabel yang menuju ke jaringan 1 dan jaringan 2 itu menggunakan phase Ethernet apa. Nah, untuk menuju ke jaringan pertama yaitu menggunakan phase Ethernet 0/0. Sini phase Ethernet 0/1 ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung saja konfigurasi ini untuk mengarah pada jaringan pertama yaitu phase Ethernet 0/0 ya. Kita nyalakan dulu portnya. Nah, lalu kita masukkan IP dari router itu. Nah, untuk IP router di sini saya menggunakan 10.10.10.1. Untuk subnet itu masih sama, menggunakan 224. Nah, untuk IP yang digunakan di router ini nantinya kita gunakan pada PC yaitu sebagai gateway atau jembatan ya teman-teman. Oke, nah di sini kita sudah menambahkan untuk IP-nya yaitu 10.10.1 dan subnet masknya 224. Oke, untuk phase Ethernet 0/1 yang mengarah ke jaringan 2. Kita nyalakan. Di sini kita masukkan IP 10.10.33 yang mana berbeda blok subnet. Nah, di sini jika sudah, kita kembali lalu kita masukkan gateway pada setiap PC yaitu 10.10.10.1. Nah, ini merupakan gateway yang ada di router. Dan 10.10.10.1. Begitupun pada PC 3 dan PC 4. Untuk PC 3 itu menggunakan 10.10.10.33 teman-teman. Oke, jika sudah, langsung saja kita uji menggunakan icon surat dari PC 2 ke PC 3. Oke, kita ulangi. Nah, di sini successful ya teman-teman, dari PC 2 ke PC 3 dengan berbeda blok subnet. Di sini dari PC 1 ke PC 4. Oke, kita ulangi. Nah, successful juga teman-teman, PC 1 ke PC 4. Oke, mungkin itu saja untuk materi IP address dan subnetting teman-teman. Kita lanjut pada pembahasan materi yang berikutnya atau bab berikutnya. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.